Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Barap Aryanza dengan NPM 1817051002. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang metode penelitian yang berjudul pengembangan modul administrasi kependudukan pada sistem informasi administrasi di Desa Handura atau Syadera dengan framework Coordinator 4. Bab 1, pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur yang ada pada suatu organisasi dan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan untuk dapat mengendalikan informasi menurut Amalia dan Supriyatna pada tahun 2017. Sedangkan menurut Nabila Khairunisa dan Novianti pada tahun 2020, sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pelayanan administrasi pembuatan surat menyurat. Administrasi kependudukan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada publik menurut Amalia dan Supriyatna pada tahun 2017. Selanjutnya, Desa Handura merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Desa ini merupakan hasil proyek transmigrasi Angkatan Darat kedua di Provinsi Lampung setelah proses transmigrasi Angkatan Darat pertama di Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Desa Handura memiliki luas wilayah seluas 600 hektar dengan jumlah penduduk Desa Handura sebanyak 5.056 jiwa. Saat ini di kantor Desa Handura sudah memiliki sebuah sistem untuk pengelolaan administrasi seperti pembuatan surat pindah, izin usaha mikro kecil, surat keterangan, akta tanah, rekomendasi nikah, ahli waris, dan lain-lain. Namun sistem tersebut masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan data di bagian kependudukan, sehingga proses pelayanan desa masih kurang maksimal. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Desa Handura, maka dibutuhkan sebuah pengembangan sistem informasi administrasi desa dalam proses pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah dari latar belakang yang saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara pengembangan sistem informasi administrasi desa menjadi pusat data yang tersentralisasi sebagai pelayanan masyarakat di Desa Handura. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk batasan masalah yang dikemukakan, yang pertama, cara pengembangan sistem informasi administrasi desa berbasis web di kantor Desa Handura menggunakan framework Coordinator 4. Selanjutnya, sistem ini ditingkatkan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan di Desa Handura. Tujuan dan manfaat. Tujuan, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Handura. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja pegawai bidang administrasi. Untuk manfaatnya, yang pertama, mempermudah admin kantor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan kemudahan terhadap pegawai kantor dan masyarakat untuk melakukan interaksi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, meningkatkan inovasi bagi kantor Desa Handura. Untuk kejadian pustaka, penelitian terdahulu sebelum penelitian ini membahas sistem informasi administrasi, ada penelitian yang sudah dibahas serupa, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan pada Desa Kota Karang, selanjutnya sistem informasi administrasi desa terpadu pada Desa Karoya, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya ada sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web di Desa Sawahan. Landasan teori yang menunjang penelitian ini, yang pertama adalah sistem informasi. Sistem informasi menurut Dengjen Heliza Rahmanihata pada tahun 2009 merupakan kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu terobosan dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan desa sekaligus optimalisasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi, yang mana dengan pemanfaatan teknologi ini masyarakat dapat dilayani kapanpun, dimanapun, dan dapat menggunakan media apapun menurut Hidayatullah dan Mulyadi pada tahun 2015. Selanjutnya, Coordinator merupakan aplikasi open source berupa framework PHP dengan model MVC, model View Controller untuk membangun aplikasi web yang dinamis. Coordinator ini memiliki dasar struktur file yang sederhana, didukung dan dokumentasi yang lengkap, sehingga framework ini lebih mudah dipelajari menurut Afwan pada tahun 2010. Selanjutnya, PHP menurut Arif pada tahun 2011. PHP merupakan bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML.
yang membantu halaman web yang untuk membuat halaman web yang dinamis, maka sintaks dan perintah-perintah pada PHP yang akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Selanjutnya, metode waterfall merupakan suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Dalam pengembangan waterfall ini ada beberapa tahapan yang runtut. Yang pertama adalah analisis kebutuhan atau requirement, desain sistem, selanjutnya coding dan testing, penerapan program dan pemeliharaan menurut Pressman pada tahun 2001. Selanjutnya, metodologi penelitian untuk tempat dan waktu. Tempat dilakukan di rumah penulis yang beralamat di Jalan Patimura, Kecamatan Teluk Padam, Kabupaten Pesawaran, dan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Hanura. Selanjutnya, untuk waktu penelitian dimulai pada bulan Maret di minggu pertama, kemudian melakukan pengajuan judul pada bulan April di minggu kedua. Selanjutnya, penulis proposal dilakukan pada minggu keempat bulan April. Untuk data alat, perangkat keras yang digunakan, sistem manufakturnya adalah merek Acer, sistem modelnya Acer Aspire Z3451, prosesornya AMD Ryzen A10 dengan memori 8GB, sistem tipenya 64 bit. Untuk perangkat lunak yang digunakan, sistem operasinya Windows 10. Selanjutnya ada Visual Studio Code, MySQL, browser, dan Draw.io. Untuk alur kegiatan penelitian menggunakan metode waterfall. Jadi yang pertama adalah analisis kebutuhan perangkat lunak, merupakan proses pencarian kebutuhan, diimplementasi dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software. Selanjutnya adalah desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum decoding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya adalah pembuatan kode program untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer. Maka desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Selanjutnya pengujian, sesuatu yang dibuat harusnya diuji cobakan. Demikian juga dengan software, semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sesuai didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya pendukung support atau pemeliharaan maintenance. Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangannya, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dihilangkan, mungkin saja masih ada error kecil yang tidak dapat ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada penggantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Mungkin sekian pembahasan dari bab 1 sampai bab 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.